Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas pimpinan-Mu Tuhan. Selama 2 minggu yang lalu Tuhan, 2 minggu di tahun yang baru ini Tuhan, begitu banyak berkat, kasih dan karunia yang telah kami terima Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak ada habis-habisnya Tuhan, selalu baru di setiap hari yang kami rasakan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ada sebagaimana kami ada sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk boleh duduk diam, kami rindu untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan adalah saat kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, saat kami mau mendengarkan firman-Mu, saat kami boleh sungguh-sungguh mau mengetahui apa isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau kehendaki kami untuk lakukan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, yang mau Engkau sendiri Tuhan yang mengirimkan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami juga boleh sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman yang akan Kau sampaikan di hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah untuk setiap pujian yang akan kami naikkan, kami rindu setiap pujian itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Untuk setiap doa yang kami panjatkan, kami juga rindu Tuhan, supaya Engkau mau mendengar Tuhan setiap seruan hati kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk pendeta Lukman yang hari ini akan membawakan firman-Mu. Kami berdoa supaya semua yang diperkatakannya Tuhan bukan berasal daripada dirinya saja, tapi semua yang diperkatakan, semuanya firman itu Tuhan berasal dari Engkau, firman yang hidup. Dan biarlah firman yang telah ditabur tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu boleh ada di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, sehingga kami kembali ke tempat kami masing-masing, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di tengah-tengah kami. Kami juga rindu untuk berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu berdoa untuk mereka yang mungkin masih mengalami lemah tubuh ataupun sakit sehingga tidak dapat hadir di tempat ini. Kami berdoa Engkau yang mengirimkan mereka kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu dimanapun mereka berada. Untuk jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, kami berdoa supaya Engkau yang percepat langkah mereka, sehingga mereka juga boleh sampai tempat ini dengan selamat, bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di GKI San Francisco ini Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan nama Tuhan terus ditinggikan, dan jadilah pada kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian pembukaan Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap anugerahnya jua hariku semua terang dan gelap. Berhimpun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diilhami oleh Roh Kudus dan diberkati oleh Allah, kita datang untuk menyembah satu Allah yang kudus. Ya Allah, kami sendiri, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu adalah nyanyian langit berbintang. Namun bahkan anak-anak debu pun dapat menyanyikan pujian bagi-Mu. Dalam nama Sang Penyembuh, Sang Penyedia, dan Sang Penolong,
biarlah syukur dan sukacita kami dinyatakan. Ya Allah, Allah kami sendiri, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Jemaat, mari kita menyanyikan NKB 47B. Telah datanglah tahun baru. Telah datang tahun baru, inilah doaku. Ya Bapa selamanya, anak-Mu bimbinglah. Semoga ku alami sejahtera penuh, dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar sukacita di dalam wajah-Mu, berhasil dalam karya berkat anugerah, menyatakan hadir-Mu di dalam hidupku. Di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksi-Mu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah, di bumi dan di sorga, Kau Tuhan sertaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Kata Tuhan Yesus, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jemaat, mari kita menyanyi PKJ 216. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih
bagiku berlimpah kasih, Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang terkasih, janganlah kita membiarkan dosa menguasai cara hidup kita. Janganlah kita menyerah pada keinginan-keinginan dosa. Sebaliknya, marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah yang oleh kasih karunia-Nya telah membawa kita dari maut kepada hidup. Kami mengaku bahwa kalaupun kami telah berusaha dan mempunyai niat baik, kami sering gagal untuk hidup secara setia dengan cara yang memuliakan nama-Mu. Ampuni kami melalui kasih karunia Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa dan dari sikap yang perbuatan yang tidak membawa kepada kehidupan. Jemaat, mari kita menyanyikan pada kaki salib-Mu. Dahulu kita adalah hamba dosa, menjalani hidup yang hanya berujung pada maut. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam belas kasihan-Nya, Ia telah membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan menganugerahkan kepada kita pengampunan serta hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita.
Sekarang saudara bebas untuk memilih kehidupan dan menggunakan hidup saudara untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, takhta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, takhta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, takhta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Silakan duduk. As they arrived on their destinations, there were already people waiting for them because they heard that Jesus healed the sick and Jesus can do a miracle to each one of them. So they're waiting for Jesus before even Jesus comes. So looking at the crowd of multitude of people, Jesus felt compassion. So Jesus healed the sick and started teaching to each one of them. So as they continued the teaching and healing the sick, they didn't realize that the day now turned into evening and it started getting dark. So the disciples said to Jesus, Jesus,
Why don't you just send these people home so that we don't have to worry about their dinner? But what did Jesus say? You know what Jesus said? When the disciples told them, hey, Jesus, just tell them to go home. So what did Jesus tell to the disciples? Anybody know? Jesus said, no, you the one who need to feed them. So they're scratching their head. Jesus, are you kidding? Because, hey, there's no Safeway, there's no Latina here, and here, 5,000 people need to be fed. So there's no way that we can feed these people. But Jesus is saying, no, you need to feed them. So they look around, and one of the disciples found a little boy, just like you are. He has a lunch box with him with 5 loaves of bread and 2 fishes. And they give to Jesus. And Jesus, once he received that, he told the people to sit down on the bread, and Jesus looked up to the heaven and gave thanks, and then start giving the bread and the fish to the people. You know what happened as Jesus gave the bread to the people? You want to know? What happened? That's right. So as they break the bread, break the fish, and as they pass around to the people, they never ran out of the bread and the fishes. So the bread and the fish multiplied. So finally everybody full and their stomach no longer making grumbling noise. And Jesus told them, why don't you collect all the leftover? So they collected all the leftover, and they have how many baskets? Anybody want to guess? How many baskets of bread they collect the leftover? How many? How many? Anybody? 12 baskets full. So there were not only enough for 5 people, not 100,000 people, but they still have 12 baskets full of bread. So what do you just learn this afternoon? Can you tell us what we just learned right now? What did you learn? Anybody here want to learn? We learned God's compassionate provisions. Jesus not only cared about the spiritual of we are, our spiritual, but Jesus also cared our physical. When he saw there's a need, physical need of the people, the disciples just said, hey, get lost, go home, do your own dinner. But Jesus said, no, you must eat. So Jesus cared about each one of us. And secondly, we learn the multiplication out of scarcity. Many times, you and I, we all afraid we don't have enough. How can we survive? But Jesus teaches us this lesson this afternoon that when we surrender what we have, even though it's small thing, Jesus can multiply and meet our needs. And thirdly, that we learn this afternoon that Jesus involved everyone. In order to supply the need of everyone, Jesus informed the disciples as well as the people also. From 5 loaves of bread and 2 fishes, he broke it, give it to the disciple, the disciple passed around to the next person, the next person. So it's a change in the actions. So everybody involved. So hopefully that we can keep that lesson for us tonight or this afternoon. So that as we go out from this, as we finish this church, we can carry on that message in our life. Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, that you are God of compassion. Lord, you do not only care about our spiritual well-being, but you care about our physical being also. Father, forgive us, and many times we only looking how big our problem is and how small our resources. We forgot that you are the source of everything. So, Father, teach us to always remember to trust you
that you are God of compassion, and you can do a miracle thing when we surrender to you, when we trust you. Father, as you use that the land from that small boy, we pray also that you will use these children, Lord, to bless other people that they need on their daily life, so that, Lord, through the small thing, through these small children, Lord, many blessings will be poor, will be enjoyed by other people. Father, as we're gonna open your word, as we're gonna learn another truth that you have for us this afternoon, we pray that your Holy Spirit will open up our heart, our mind, in such a way, Lord, that our life, our heart, and our spirit become a field, a fertile field that is ready to receive your truth. So, Father, anoint your servant so that your servant can bring the truth to your people and we all can learn the truth this afternoon. Thank you, Father, for your many blessings, for your compassion and other things. Because in this name only we pray all of these things. Amen. Would you like to have this? No? Yeah, you can share. Yeah, right? Yes. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi padamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup dalam dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini ada dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanannya perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat sore dan selamat tahun baru. Sore hari ini kita akan memulai seri yang baru, seri khotbah yang baru, tahun baru aku yang baru. Dan untuk sore hari ini kita akan melihat, memahami dari firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Setiap bulan Januari kita menyaksikan sebuah fenomena global yang saya sebut sebagai kebangkitan tekad. Jutaan orang memasuki tahun baru dengan ledakan semangat yang baru. Mereka membuat resolusi, mereka membeli keanggotaan gym, mereka mengunduh aplikasi keuangan, dan memulai diet yang baru. Dan mereka berkata, tahun ini akan berbeda. Kita menyukai gagasan tahun baru karena ada bisikan harapan di dalamnya. Harapan tentang aku akan lebih baik. Tetapi sebagian besar resolusi yang tadi kita declare, yang kita nyatakan, tidak bertahan sampai pertengahan Februari. Sebagian besar dari aku yang lebih baik itu ternyata sangat mirip dengan aku yang lama, hanya lebih lelah dan lebih kecewa. Bukan karena kita tidak mau berubah, bukan karena kita tidak berusaha dengan keras untuk berubah, tetapi karena kita mencoba untuk berubah dengan tekad kita sendiri dan dengan kekuatan kita sendiri. Tekad manusia tidak pernah dirancang untuk menghasilkan transformasi rohani. Kita menghabiskan seluruh energi kita mencoba mengubah perilaku kita, keberadaan kita, tanpa terlebih dahulu mengubah keyakinan tentang siapa diri kita ini. Dunia berteriak, cobalah, lakukanlah lebih keras, lakukan lebih baik, perbaiki dirimu. Namun firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa perubahan sejati tidak dimulai dengan tekad manusia, tetapi dimulai dengan karya Kristus di dalam diri saudara dan saya. Sore ini kita tidak membahas tentang tahun baru aku yang lebih baik, tapi kita akan belajar dari firman Tuhan, tahun baru aku yang baru, menemukan kembali siapa diriku di dalam Kristus. Yang pertama, aku adalah ciptaan baru, bukan versi lama yang diperbaiki. Firman Tuhan berkata, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apakah yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan siapa yang berada di dalam Kristus? Apa sungguhnya arti dengan seseorang berada di dalam Kristus? Ini merupakan suatu perubahan persatuan rohani yang mana kita dipersatukan dengan Yesus Kristus melalui iman. Semua ini dimungkinkan, bisa terjadi bukan karena usaha dari saudara dan saya, bukan usaha kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Allah mendamaikan kita dengan Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Melalui Kristus, Allah menjadikan Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena saudara dan saya. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh iman. Kemudian kita perhatikan di dalam firman Tuhan tadi di ayat 17 itu, apa yang terjadi setelah saudara dan saya dipersatukan dengan Kristus. Kita berada di dalam Kristus. Apa yang terjadi?
Ada yang menyimak waktu kita membaca firman Tuhan tadi? Apa yang terjadi pada waktu kita berada di dalam Kristus? Ciptaan yang baru. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita diperbaiki, kita di-upgrade, atau kita ditambal. Tapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, seseorang yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang menyiratkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah suatu transformasi ilahi yang radikal. Kodrat lama yang dikuasai oleh dosa tidak dipoles, tidak direparasi, tapi ditanggalkan. Digantikan dengan kodrat baru, identitas baru, awal yang baru, dan kuasa baru untuk hidup benar dengan tujuan baru. Keselamatan bukanlah Allah memperbaiki saudara dan saya. Keselamatan adalah karya Allah yang mana Allah menciptakan sesuatu yang baru, sepenuhnya baru, tidak ada yang lama sama sekali. Siapa yang tahu bagaimana seekor kupu-kupu itu muncul? Sedikit kita akan belajar biologi sore hari ini. Siapa yang tahu bagaimana seekor kupu-kupu itu muncul? Kepompong? Ada yang lain? Bagaimana seekor kupu-kupu bisa ada? Dari ulat? Oke. Kupu-kupu tidak saja langsung muncul gitu. Ia kehidupannya dimulai dari sebutir telur. Kemudian telur itu menetas dan menjadi ulat yang kerjanya hanya makan supaya bertumbuh. Akhirnya ulat itu membentuk kepompong, masuk ke dalam kepompong. Dari luar tampaknya tidak bergerak, sepertinya tidak bernyawa. Tetapi di dalam kepompong itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Ulat tersebut mengalami perubahan pada tingkat seluler. Di dalam kepompong itu, struktur tubuhnya yang lama mengalami perombakan total. Dengan kata lain, transformasi. Ketika kupu-kupu muncul, ia memiliki DNA yang sama, tetapi ia adalah makhluk yang berbeda secara mendasar. Dulu makan daun, sekarang menikmati nektar. Dulu ia merayap, sekarang ia terbang kemana-mana. Seperti demikianlah saudara dan saya pada waktu kita dipersatukan dengan Kristus melalui iman. Kita mengalami suatu transformasi yang mana kita tidak lagi sama dengan yang dulu. Kita adalah ciptaan baru. Namun sayangnya ada dari umat Kristus memasuki tahun baru ini dengan tetap memperkenalkan diri mereka berdasarkan masa lalu mereka, berdasarkan apa yang lama. Mereka berbisik dalam dirinya sendiri, saya hanyalah seorang yang sudah cerai. Saya hanyalah seorang yang melakukan banyak kesalahan. Saya hanyalah seorang pecandu. Dan saya ini hanyalah seorang yang hidupnya selalu susah, selalu menderita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa Anda bukanlah siapa yang dikatakan masa lalu Anda. Anda bukanlah siapa yang dilabelkan oleh kegagalan Anda. Anda bukanlah siapa yang dibisikkan oleh rasa malu Anda. Masa lalu Anda mungkin menjelaskan siapakah Anda. Tetapi
tidak mendefinisikan Anda. Kegagalan Anda mungkin membentuk kisah Anda, tetapi tidak memberi Anda satu identitas. Di dalam Kristus, saudara dan saya telah diampuni. Di dalam Kristus, saudara dan saya telah diterima. Di dalam Kristus, saudara dan saya telah dilahirkan kembali, telah dibebaskan. Hidup Kristus menjadi hidup saudara dan saya. Kebenarannya menjadi kebenaran saudara dan saya. Kemenangannya menjadi kemenangan kita. Saudara, bukanlah aku yang diperbaiki. Saudara adalah aku yang baru. Anda bukan lagi ulat, tapi Anda adalah seekor kupu-kupu yang indah, yang bisa berterbang dengan bebas kemana saja. Berhentilah memulai tahun ini dengan mengulang-ulang penyesalan tahun yang lalu. Mulailah dengan menyatakan kebenaran Allah, saya bukan sedang menjadi baru, saya sudah baru di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, kita dibebaskan dari yang lama, bukan terikat olehnya. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 17 yang tadi kita baca di situ, firman mengatakan, seseorang yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau saudara perhatikan tense-nya di situ, waktunya, di situ dinyatakan bukan yang baru ini, tapi dalam bentuk lampau. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa yang lama sedang berlalu atau yang lama mungkin akan berlalu. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan yang lama sudah berlalu. Dengan arti kata sudah selesai. Sudah berakhir. Namun ironisnya sekali lagi ada umat Tuhan, umat Kristus masih hidup seperti tawanan dari apa yang Kristus sudah bebaskan, yang Kristus sudah hancurkan. Pernahkah saudara mendengar sindrom bayi gajah? Pernah mendengar istilah itu? Sindrom bayi gajah. Pernah dengar? Belum? Alright. Pernahkah Anda memperhatikan dan bertanya-tanya? Saya yakin kebanyakan dari saudara-saudari pernah ke sirkus, right? Pernah ke sirkus dan melihat gajah yang besar itu. Pernahkah saudara melihat dan memperhatikan kenapa gajah yang kuat dan besar itu dapat ditahan oleh tali yang kecil? Kenapa dia tidak berontak dan melarikan diri? Pernahkah saudara bertanya, kenapa? Saat masih kecil, masih bayi, gajah diikat dengan rantai dan tali yang tebal ke tiang pancang yang cukup kuat. Setiap kali ia berontak, mencoba melepaskan diri, rantai tersebut menggores, melukai kulitnya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan luka yang sangat menyakitkan. Setelah mencoba berkali-kali dan tidak berhasil, tetap terbelenggu, gajah muda itu akhirnya percaya bahwa ia tidak akan bisa melepaskan diri. Bertahun-tahun kemudian ketika gajah muda itu tumbuh menjadi besar, berbobot 5 ton. Rantainya pun telah diganti dengan tali yang kecil, bahkan seringkali dilepas sama sekali.
Namun gajah itu tidak lari. Gajah itu tidak melepaskan diri dan kabur. Bukan karena dia tidak bisa, dia cukup kuat. Hanya melangkah sedikit tali itu akan putus. Tapi karena ia percaya bahwa ia tidak bisa, ia percaya bahwa ia tetap terikat oleh rantai. Sehingga dia berkata, okelah, terima nasib. Diam saja. Padahal dia sudah dilepaskan. Tapi di dalam benak pikiran, di dalam hati si gajah itu, aku masih diikat. Saudara-saudara dalam Kristus, itulah yang banyak terjadi pada umat Kristus. Kita memiliki sindrom bayi gajah. Yang tragis, tragedinya bukan karena kita masih terbelenggu, bukan kita masih terpenjara. Tragedinya adalah pintu penjara sudah terbuka lebar, tetapi kita masih tetap percaya, masih mengatakan pada diri kita sendiri, aku masih diikat dengan rantai. Aku tidak bisa kabur, terima nasib saja. Kristus tidak mengampuni dosa saudara dan saya. Dia menghancurkan dosa itu. Kitab Roma 8 ayat 1 mengatakan, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Jadi Kristus tidak hanya menghapus masa lalu Anda dan saya. Kristus mendefinisikan kembali masa depan saudara dan saya. Saat kita menjalani tahun baru ini, janganlah meminta Kristus, meminta kepada Tuhan untuk melepaskan belenggu. Itu sudah dipenuhi oleh Kristus di Golgota. Sebaliknya tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apa yang Tuhan ampuni, tapi saya masih terus-menerus menghukum diri saya sendiri karenanya. Tanyakanlah pada diri Anda, apa yang Tuhan sudah nyatakan selesai, tapi saya masih anggap belum selesai. Dan juga tanyakan pada diri Anda, kuburan mana yang masih saya kunjungi, padahal Tuhan telah menyatakan sudah kosong. Kemudian nyatakanlah dengan iman bahwa saya bukan siapa dulu. Saya bukan apa yang saya lakukan, saya adalah siapa yang Kristus katakan tentang saya. Kebebasan dimulai ketika saudara dan saya berhenti meminta Kristus untuk mengulangi penyaliban. Tapi mulailah hidup berdasarkan apa yang Kristus telah capai di kayu salib itu. Melangkahlah dari apa yang Tuhan telah bebaskan. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Sekarang hiduplah sebagai aku yang baru, bukan aku yang diperbaiki. Hal yang ketiga, bukan saja saudara telah didamaikan, sudah dijadikan ciptaan yang baru. Di ayat ke-18 kita melihat sekali lagi firman Tuhan mengatakan semua itu Allah yang kerjakan. Allah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita dan mempercayakan pendamaian itu kepada kami. Dan kemudian ayat 20 mengatakan, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Kebanyakan dari orang Kristen, orang-orang yang telah terima Tuhan, sungguh bersuka cita. Saya sudah diselamatkan, saya sudah memiliki one way ticket to heaven.
So saya nggak khawatir. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur. Tapi banyak orang Kristen yang stop di situ. Terima kasih Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tapi firman Tuhan tidak berhenti di situ saja. Firman Tuhan mengatakan, Engkau telah aku damaikan dengan diriku, dan sekarang aku mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kamu. Dan aku sekarang mengutus engkau. Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan saudara dan saya dari sesuatu, tetapi Allah menyelamatkan saudara dan saya untuk sesuatu. Allah tidak mendamaikan kita dengan dirinya supaya kita bisa menjalani hidup yang tenang, hidup yang nyaman, dan berpusat pada diri sendiri. Dia memberi kita identitas baru, aku yang baru, agar kita bisa mengambil bagian dalam rencananya untuk mendamaikan seluruh umat dunia ini dengan diri Dia. Mungkin di antara saudara-saudari pernah mendengar kebenaran ini, mendengar firman Tuhan ini. Tapi banyak di antara saudara-saudari yang menghindari. Atau mungkin menolaknya, itu bukan bagian saya. Serahkan saja itu kepada Pak David. Ini urusan Pak David, pelayanan Pak David. Tapi firman Tuhan mengatakan siapa? Apakah hanya itu tugas pendeta, tugas majelis? Apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Kamu telah menjadi ciptaan baru dan sekarang aku mengutus kamu. Aku mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kamu. Jadi setiap saudara-saudari yang telah terima Kristus adalah utusan Kristus. You are the minister of reconciliations. It's not just the pastor. It's not just a handful of people. Tidak hanya sebagian tokoh-tokoh gereja. Tapi setiap dari saudara dan saya. Kita adalah duta-duta Kristus. Saya mengerti, saya pun dulu seperti itu. Saya merasa tidak layak. Saya takut. Saya tidak punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan. Saya gelagapan, saya malu. Banyak sekali alasan-alasan yang kita lontarkan. Tapi dengar firman Tuhan sekali lagi. Tuhan tidak memanggil seorang duta yang berkualifikasi. Tuhan tidak memanggil seorang utusan yang sempurna. Tuhan memanggil seorang duta yang bersedia. Yang mana kemudian Allah sendiri yang melayakkan. Allah sendiri yang akan mengkualifikasikan saudara dan saya. Pertanyaannya bukan apakah saya punya kualifikasi. Apakah saya punya gelar Master of Divinity, apakah saya pernah ke college, ke seminari? Bukan. Pertanyaan yang Allah tanyakan, apakah kamu bersedia? Aku telah mendamaikan engkau dengan diriku. Apakah engkau bersedia menjadi utusan aku? Jadi, ketika saudara dan saya memasuki tempat kerja, memasuki kampus, atau supermarket, atau tempat-tempat mana saja, saudara tidak pergi sendirian. Tapi surga mengutus saudara dan saya ke tempat itu. Hidup saudara dan saya adalah suatu undangan bagi orang-orang lain yang rindu, yang ingin
memiliki harapan yang telah saudara dan saya miliki. Kisah hidup saudara dan saya, bahkan dengan luka-lukanya, dengan kegagalan-kegagalannya, dan cacat celah yang ada di dalam diri kita, itu adalah bukti dari kasih karunia Allah Bapa. Orang luar, orang dunia tidak perlu melihat utusan duta Kristus yang berkualifikasi. Mereka perlu melihat utusan yang hancur yang telah disembuhkan. Dia ingin melihat utusan yang tersesat yang telah ditemukan kembali. Mereka ingin merasakan utusan yang memiliki masa lampau yang begitu kelam, yang telah menerima kasih karunia Allah Bapa. Ingatlah, saudara bukan hanya diselamatkan, kemudian that's it, selesai. Saudara dan saya diselamatkan dan diberikan tujuan yang baru. Saudara dan saya adalah duta-duta Kristus. Seorang duta tidak berbicara berdasarkan dirinya sendiri. Seorang duta menyampaikan apa yang ingin diberitakan oleh orang yang mengirim kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di awal tahun yang baru ini, Allah tidak memanggil Anda untuk berusaha lebih keras. Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk menjadi lebih baik. Dia tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna dan untuk membuat orang lain terkesan dengan kita punya performance. Dia memanggil Anda dan saya untuk percaya siapakah Anda sebenarnya di dalam Kristus. Jika saudara-saudari ada di dalam Kristus, Anda adalah ciptaan yang baru. Tahun ini, janganlah mengejar versi Anda yang lebih baik. Sebaliknya, hiduplah dalam identitas baru Anda. Aku yang baru. Ketika musuh membisikkan bahwa Anda adalah seorang yang gagal, ingatkan musuh itu bahwa aku adalah yang baru. Ketika masa lalu Anda mencoba menarik Anda kembali ke masa lalu, ingatkan diri Anda sendiri bahwa belenggu telah dipatahkan oleh Kristus. Ketika Anda merasa hidup Anda tidak memiliki arti, ingatkanlah diri saudara bahwa Anda adalah duta besar Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Sekarang dengan kuasa Roh Kudus, marilah kita keluar, melangkah dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan, saya akan bawakan satu lagu, janjinya dipegang tanganku. Tak pernah janji hidupku takkan berduri, tak pernah dia janji lautan tenang, tetapi dia berjanji kan selalu
sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang. Dan Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini. Pertama-tama, majelis dan jemaat GKI mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman untuk hari ini mau melayani GKI San Francisco. Kemudian konsultasi pastoral seperti biasa, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent melalui nomor telepon yang ada di warta. Kemudian jemaat yang berulang tahun minggu ini itu ada 2, yaitu adik David Simanjuntak pada 8 Januari kemarin. Happy birthday mama papanya
Kiranya David dapat menjadi anak yang berbakti, berguna untuk Tuhan juga semuanya. Dan pada hari ini ada Ibu Valen yang birthday. Yeay. Kiranya Bu Mil diberikan kesehatan, Bu Mil diberikan kesehatan selalu, dijadikan berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Oke, kemudian persekutuan doa untuk hari Selasa tanggal 13 Januari seperti biasa diadakan jam 7 malam melalui Zoom. Dan kemudian ada lagi yaitu GKI San Francisco ini bersama dengan GKI Sinode wilayah Jawa Tengah. Kita turut andil untuk berpartisipasi memberikan donasi untuk korban banjir di Sumatera yang terjadi pada saat Desember tahun lalu. Jadi untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, kita memiliki kerinduan hati untuk memberi bantuan, yaitu kita memberikan dana sebesar $500 dan melalui GKI Sinode Jawa Tengah tersebut. Kemudian untuk info lebih lainnya ada di Warta. Oh ya, saya juga ada satu lupa dimasukin, yaitu nanti pada tanggal 22 Februari kita akan merayakan Chinese New Year. Jadi mungkin akan diadakan potluck, jadi bagi jemaat yang mau ikut andil, ikut berpartisipasi, boleh nanti menghubungi saya atau seksi-seksi konsumsi lainnya. Nanti juga aku akan remind di WhatsApp, jadi biar gak double mungkin menunya atau apanya, nanti kita akan konfirmasi lagi di grup WhatsApp kita. Oke, thank you. Mari kita satukan hati dan roh kita dan iman kita di dalam doa syafaat sore hari ini. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih untuk hari ini, yang mana Engkau telah berikan satu hari lagi kepada kami untuk menikmati keindahan ciptaan-Mu, untuk menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami, yang telah Engkau pinjamkan kepada kami. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kalaupun kami bisa sampai pada detik ini, saat ini, itu semua adalah kasih karunia Engkau, berkat dari Engkau saja. Ampunilah Tuhan segala cacat celah, segala dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Perbaikilah hidup kami menjadi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan telah rencanakan dari awalnya. Bapa, kami juga saat ini ingin mendoakan untuk gereja-Mu di sini Tuhan, gereja GKI San Francisco. Tuhan, Engkau mengetahui gereja-Mu ini membutuhkan seorang gembala sidang. Kiranya Engkau bekerja melalui panitia pencalonan pendeta, bekerja melalui jemaat-Mu juga di sini Tuhan, sehingga mereka sehati dan penuh dengan penyerahan kepada Engkau di dalam mencari seorang penggembala di gereja ini. Bapa, biarlah hikmat-Mu datang ke tengah-tengah mereka, di saat mereka mensortir, memilih setiap orang yang melamar Tuhan. Bapa, saat ini pun kami bersyukur kalau sebagian dari kami telah diberikan, dianugerahi dengan usia yang lanjut, telah diberikan berkat-berkat hidup yang panjang Tuhan. Terima kasih untuk pengasihan Engkau yang meminjamkan waktu yang lebih lama untuk kepada sebagian daripada kami, untuk Pak Si, untuk Ibu Arlina dan Bapak Edi. Terima kasih Tuhan, kiranya di hari tua mereka pun Engkau tetap terus menyertai mereka dan mereka tidak pernah merasakan kesendirian, karena Engkau selalu menyertai mereka dimanapun mereka, berapa keberadaan mereka pun semua ada di tangan Engkau. Bapa, saat ini juga kami bersyukur kalau Engkau telah memberikan 1 tahun lagi
kesempatan untuk Adik David Simanjuntak, Ibu Valen Wirya Satria yang bisa melayani hari ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan atas kebesaran Engkau, atas anugerah Engkau. Kiranya di tahun yang baru ini mereka akan terus dipakai oleh Engkau sedemikian rupa sehingga melalui hidup mereka, melalui pancaran sinar dari hidup mereka ini Tuhan, banyak orang yang akan mengenal siapakah Kristus itu. Bapa, kami juga mendoakan untuk Ibu Valen yang juga sedang hamil Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan kepada Ibu Valen, Engkau jaga bayi yang masih dalam kandungan ini, Engkau tumbuhkan bayi ini sehingga boleh terus bertumbuh di dalam rahim ibunya untuk bisa dilahirkan pada waktu yang telah Engkau tetapkan. Lahir sebagai anak Engkau Tuhan. Biarlah blessing ini, berkat ini menjadi satu ucapan syukur bagi orang tua bayi ini Tuhan. Dan kami saat ini juga menyatukan hati pikiran kami, mendoakan, memanjatkan doa-doa untuk jemaat yang sedang sakit, untuk Papa dari France yang baru saja kena stroke, untuk Ibu Indra yang sakit kakinya, dan Ibu Trisnadi yang juga sedang dirawat Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui sedalam-dalamnya keberadaan fisik mereka. Tuhan, seperti apa yang kita pelajari, kami pelajari tadi Tuhan, bahwa Engkau tidak hanya memperdulikan kerohanian kami, tapi Engkau juga memperdulikan keberadaan fisik kami Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau jamah dari tubuh jemaat ini yang sedang sakit Tuhan. Biarlah mereka merasakan sentuhan Kristus, sentuhan surgawi yang menguatkan tubuh mereka. Tuhan, jikalau Engkau inginkan, mereka pun akan sembuh seketika. Dan Bapa, kami juga menaikkan doa-doa untuk jemaat di sini Tuhan. Hamba tidak tahu keberadaan setiap jemaat, setiap anggota di sini Tuhan. Tapi sebagai manusia, hamba menyadari kami pun masing-masing mempunyai kesulitan sendiri, kami mempunyai pergumulan sendiri. Tuhan, apapun yang sedang dialami oleh setiap individu yang berada di ruangan ini atau yang sedang berada di rumah, Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami, hiburlah kami di waktu kami merasa sedih, berikanlah penyertaan, nyatakanlah kehendak Engkau Tuhan, di saat kami menunggu, berikanlah kesabaran kepada kami. Biarlah apa yang kami rindukan, apa yang kami panjatkan dalam doa, Engkau boleh dengar dan Engkau akan menjawab permohonan-permohonan itu Tuhan. Bapa, kami terus mendukung segala sesuatunya, keberadaan entah untuk jemaat ini atau untuk gereja ini sebagai keseluruhannya Tuhan. Kami datang ke gereja ini bukan karena satu kebetulan. Mungkin kami yang melangkah sendiri, tapi Tuhan, kami melangkah dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan Engkau mempunyai rencana sendiri membawa setiap individu untuk datang ke GKI San Francisco. Karena ada pelayanan, ada bagian dari tubuh yang masih belum lengkap. Tuhan, satukanlah kami, jadikanlah kami sebagai tubuh Kristus yang fully function, yang bisa menjadikan duta besar bagi Allah yang Maha Tinggi, memancarkan sinar Kristus dan memberitakan kabar Injil dari pojok sudut tempat ini Tuhan. Biarlah nama-Mu boleh ditinggikan. Bapa, terima kasih sekali lagi atas segala berkat-berkat-Mu, karena kami mau naikkan doa-doa ini dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada tiba waktunya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayat persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat, mari kita menyanyikan sedikit demi sedikit. Gracious God, you are doing a new work among us. We offer ourselves to you, our hearts, our lives, and this gift, asking that you would renew us, refresh us, and make us ready to receive all that you desire to pour out. Through Christ, you have reconciled us and entrusted us to the ministry of reconciliation, no longer living for ourselves. We now live for Christ who died and was raised for us. Take this offering as a sign of our gratitude and surrender. Use them to bring healing, hope, restoration to the world. Make us ambassador of Christ, filled with your spirit, carrying your love wherever you send us. May our giving reflect transformed lives and renewed commitment to your kingdom. Lord, we offer all this in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Jemaat, mari kita membawakan lagu penutup Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih Kristus yang esa.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat Kristus, terimalah berkat Tuhan sore hari ini. Kiranya Allah yang telah menjadikan Anda baru di dalam Kristus, membungkamkan setiap suara rasa malu, memutuskan setiap belenggu masa lalu yang masih tersisa, dan memenuhi Anda dengan keyakinan dalam identitas Anda yang baru. Kiranya kasih karunia Kristus mengingatkan Anda setiap hari bahwa Anda telah diampuni, Anda telah diterima, dan telah bebas. Dan kiranya kuasa Roh Kudus memampukan Anda untuk berjalan dengan berani dalam panggilan sebagai duta Kristus. Pergilah sekarang sebagai orang-orang yang bukan hanya diselamatkan, tetapi diutus. Tidak terikat, tapi bebas. Tidak ditentukan oleh masa lalu Anda, tetapi dibentuk oleh janji-janji Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.